ngobrol, cenderung bersentuhan, cenderung meletakkan kepala orang berbiologis. Itu umum. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya, maka dia tinggal menjaga bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Godaan paling berat dalam hidup kita lawan jenis. Kalau kita temukan ada orang rusak, mungkin ada lawan jenis yang salah di rumah kita. Maka diajarkan begitu. Silakan lampiaskan di biologis dalam agama kita. Dan kita tahu biologis setelah menikah ini ibadah yang sangat besar pahalanya, yang berimbang dengan dosa zina kalau orang berbuat haram. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, "Fi bid'i ahadikum sadaqah." Di kemaluan kalian ada sedekah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu bi ajr?" Apakah seseorang di antara kami datang menggauli istrinya, dia merasakan kenikmatan, lalu kemudian dia mendapatkan pahala juga? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ara'aytum law wada'tum fil haram alakumul wizr?" Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa? Dosa besar. Kata para sahabat, "Bala ya Rasul." Benar wahai utusan Allah, kami dapat dosa. Kata Nabi SAW, "Fakadzalika fil halal." Begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu beliau kalau berbuka puasa, setelah makan kurma dan minum air, beliau pulang ke masjid sholat berjamaah dengan Nabi SAW, pulang ke rumahnya berhubungan biologis dengan istrinya. Karena tahu ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Dan nanti akan kita bahas salah satu buat kita nanti akan kita bahas hubungan biologis dalam Islam. Jadi diharapkan dan tempat kita melampiaskan cara yang benar. Serta pernikahan sama zina teman-teman sekalian, itu perbedaannya hanya 5 menit saja. Semua sama-sama tujuannya biologis. Orang kalau zina tujuannya biologis. Ini naik sudah ini. Pacaran sama dengan orang berzina, keluar berdua jalan-jalan, ngobrol, tatapan, ciuman. Dan selalu saja yang harus lebih banyak. Misal, Allah haramkan daging. Lihat contohnya, Allah halalkan sapi, kambing, ya, kelinci, ayam, kemudian hewan-hewan di air. Jadi jelas sekali bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan banyak hal. Allah haramkan zina, Allah halalkan nikah. Perbedaan zina sama nikah hanya 5 menit kalimat akad, gitu kan? Si laki-laki melamar, kemudian menikah, melamar, lalu walinya mengatakan, "Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, si Fulana, dan mas kawin ini." Kemudian saya terima nikahnya. Oh ya, jangan terpancing ya. Iya, jangan terpancing. Ini sudah disaksikan di sini. Biar nanti ada urusan sendiri. Polisi silakan. Kalau ganggu silakan. Ada urusan sendiri itu. Iya kan urusannya. Enggak apa-apa kok. Sekali lagi penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam berkeluar darinya sesama jenis laki-laki, perempuan dan perempuan. Kemudian dalam satu ikatan ritual ya, agama, maksudnya dalam ibadah yang menghalalkan hubungan biologis yang di situ aja juga antara keluarga kedua pasangan, suku bahkan juga. Tujuan pernikahan, poin yang selanjutnya ada tujuan pernikahan. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikah adalah bagian dari sunnah. Sampai Allah sunnah bukan dari golongan. Ada pula 3 orang sahabat yang sekalian, mereka ahli ibadah, luar biasa ibadahnya. Jadi apa yang tidak biasa dikerjakan oleh dunia orang, maka mereka kerjakan.
dan selalu maksimal. Misalnya sholat duha 2 rakaat, mereka kerjakan yang 12 rakaat yang maksimal, dan mereka istiqomah. Maka karena banyaknya atau sudah dikerjakan semua ibadah ini, maka 3 orang ini mengatakan kayaknya kita harus cari tahu ibadah apa yang kita belum kerjakan. Ayo kita ke rumah Nabi SAW. Datanglah ke rumah Nabi SAW menemui Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka bertanya, wahai Aisyah, apa yang dikerjakan Nabi SAW di rumahnya? Kata Aisyah, Nabi SAW di rumah kerjakan seperti laki-laki sesuatu kalian di rumahnya. Misal, dia perbaikin sendalnya sendiri kalau putus, dia membantu istrinya, dia merapikan apa yang rusak di rumah, itu pekerjaannya. Rumahnya 3 orang sahabat ini seakan-akan menganggap, oh cuma itu ya, mereka berharap ada ibadah yang besar. Maka terdengar oleh baginda Nabi SAW masalah ini. Beliau pun naik ke atas mimbar, salat tahmid dan salawat, kemudian beliau menyampaikan. Beliau mengatakan SAW, telah sampai kepada saya berita ada beberapa orang yang kalian begini dan begitu. Rupanya 3 orang sahabat ini waktu tiba ke masjid, keluar dari rumah Nabi SAW, mereka berkata, yang satu bilang, mulai sekarang saya tidak mau nikahi wanita, biar saya fokus ibadah. Yang satu lagi bilang, mulai sekarang saya akan fokus puasa. Saya tidak buka puasa karena sudah tidak tahan. Pokoknya intinya batal hari ini dan tidak ngomong. Kan kemarin ditolak, hari ini ditolak di rumah. Sudah, Pak. Sekarang pindah ke sini. Dia katanya kan rekaman, sudah bukti nggak ada kebaikan, ada kebohongan. Nah, ini sampean yang Nabi SAW lalu mengatakan, kalau sampai kepada saya berita ini hak sampean. Saya orang yang paling bertanggung jawab di antara kalian. Saya juga menikahi wanita, saya juga tidur malam hari dan saya sholat, ya. Dan saya juga berbuka puasa. Rasulullah bukan dari golongan. Tidak bisa melarang apa salahnya dia. Juga sabda Nabi SAW memotivasi semua anak muda muslim untuk berumah tangga. Di antaranya hadis sahih yang berbunyi, wahai sekalian anak muda, barang siapa yang bisa menikah, sudah mampu menikahlah. Mampu di sini maksudnya adalah punya kemampuan secara fisik, bukan finansial. Jadi tidak ada hubungannya teman-teman sekalian antara ibadah dengan harta. Jadi banyak orang misalnya mau menikah nanti kalau sudah kaya. Silakan diganti yang lain. Hal tersebut. Makanya ada sahabat yang tidak punya apa-apa lalu menikah. Contoh misalnya hadis Bukhari menjelaskan, ada seseorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Nah, dikenal dengan al-wahibah min sahabi Nabi. Wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW melihat wanita yang tidak punya hajat, beliau tawarkan ke sahabat di masjid, siapa yang mau nikahi wanita ini? Ada satu angkat tangan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, coba pulang ke rumah, cari walaupun hanya cincin perak, jadikan sebagai mahar supaya menikah. Maka dia bilang, dia pun pulang ke rumah, dia berkata, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada sama sekali, tidak ada di rumah apa kecuali baju saya dibadan dan piring-piring yang saya pakai untuk makan. Lalu kata Nabi SAW, apakah kau punya ayat-ayat Al-Quran yang kau hafal? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, jadikan sebagai mahar. Jadikan sebagai mahar. Jadi di sini tidak ada sahabat, tidak ada hubungannya dengan ibadah ini, tidak ada hubungannya dengan finansial atau harta. Cukup saja dengan itu. Seperti itu. Kata Nabi SAW, wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah mampu, maksudnya mampu secara fisik, maka sebaiknya ia menikah. Karena menikah akan lebih menjaga pandangannya dari yang haram, juga menjaga kesucian kemaluannya. Nah, kalau menikah dia akan bisa menurunkan dari yang haram pandangan matanya dan kemaluannya juga diletakkan pada yang halal. Itu tujuan pertama, menjalankan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, perkenalan dan perluasan hubungan. Tujuan menikah begitu. Jadi kita kalau menikah, maka kita akan bertambah kenalan, luas hubungan kekeluargaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Rasulillah salatu ala yasin habibillah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi
Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Supaya kalian cenderung merasa tenteram kepadanya. Tujuan adalah ketentraman jiwa. Dan dijadikan Salamullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa billahi Rasulillah. dan jangan bawa PR ini banyak ya, tugas-tugas rumah tangga sebelum menikah misal ini banyak di antara laki-laki dia bilang nggak apa-apa saya menikah sama perempuan jangan bikin Siap. toh nanti Tolong bahasa yang di luar bantu sudah dia masuk. untuk saya pakai. Bahasa yang luar sudah Buat masuk. PR. Tolong. Kenapa kan dari awal syariah sudah pakai jilbab supaya tidak jadi masalah dari awal. Nah ini perempuan tidak sholat, oh ya, tidak apa-apa nanti saya bantu untuk sholat, ajarin Kita sholat. Bisa sholawatan sambil nunggu berhentinya. Kalau nggak berhenti kita nggak berhenti sholawatan. Ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli Nggak apa-apa. Masjid umum. Nggak apa-apa. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna